Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini maghrib sebenarnya mau ngaji, tapi saya ngomentari waktu saya lihat podcastnya Ubaidillah Badrun di forum Keadilan TV, ya kan, soal kereta cepat dan juga wawancara Metro TV dengan Budiman siapa tuh, analis ekonomi politik yang tajam itu kalau analisis, dan juga pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambudyo siapa itu. Nah, mengerikan ya soal dampak pengambilan keputusan Jokowi itu soal kereta cepat, dan sudah ditentang keras oleh para ahli seperti Faisal Basri, Ihsanuddin Nursi saat itu. Dan rupanya kekuasaan itu bisa kehilangan perspektif ya, perspektif yang ditawarkan orang-orang ahli seperti Jonan yang menolak itu dan kemudian dipecat, ya kan? Itu tidak dilihat perspektifnya. Begitu juga Agus itu yang analisa kebijakan publik itu sudah menolak di depan Jokowi itu karena nggak visible, itu nggak didengerin juga ya. Rizal Ramli juga begitu, Faisal Basri. Dan sekarang masalah yang dibayangkan, dianalisis para ahli itu mengerikan ya, tiba pada titik yang membuat kita terkejut ketika nasi sudah jadi bubur, ya kan. Utangnya nggak kira-kira sampai Purbaya itu nggak mau bayar utang dari kereta cepat ya, yang sebulan itu bunganya itu harus dibayar 2 triliun, sementara tiketnya itu hanya 1,5 triliun, ya kan. Sebulan apa setahun sih? Dan Ubaidillah Badrun juga sudah mengingatkan bahaya kereta cepat yang kalau dipaksakan itu. Jadi Presiden Jokowi saat itu memang memaksakan kehendak setelah dia menikmati kereta cepat Cina bersama Xi Jinping, ya. Sehingga analisis dari Jepang yang bilang kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak layak, itu kemudian nggak diperhatikan karena kemudian Cina datang dengan tawaran biayanya lebih murah, 5 miliar dolar, sementara Jepang 6,5 miliar dolar, sambil mengatakan minta diberikan jaminan dari pemerintah, dan dia bilang itu nggak layak juga. Karena kereta cepat itu kalau saya tidak salah, akibatnya kemungkinan 2 ya, itu kata Ubaidillah Badrun, karena nggak bisa membayar akhirnya diambil alih oleh Cina, karena kita hutang begitu banyak ke bank Cina, China Bank itu ya. Jadi menjadi sepenuhnya kepemilikan Cina kereta cepat Jakarta-Bandung, dan itu kan berbahaya, mencaplok kedaulatan negeri kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada cara membayarnya, karena nggak bisa bayar adalah Natuna dilepas, kompensasinya Cina minta Natuna untuk dijadikan pangkalan militer, berarti harus dilepaskan. Coba itu bahaya ya, salahnya ngambil keputusan tanpa memperhatikan pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi Jokowi itu memang orang nekat dia, dan dia tentu senang karena selalu dipuji-puji oleh buzzer-buzzer itu yang dibayar sama dia, dan juga lembaga-lembaga survei yang dibayar, dan juga TV-TV yang dibayar itu. Meskipun pada akhirnya pendukung-pendukung Jokowi itu pada berbalik arah, tahu sebenarnya siapa Jokowi, tapi keputusan sudah dibuat,
dan sudah pernah menjadi pembela Jokowi yang militan, meskipun keputusan-keputusan merugikan untuk semua, dan sekarang yang nanggung seluruh rakyat Indonesia. Apa? Iya boleh, habis sisa. Aku lagi rekaman. Sekarang juga nggak apa-apa, ini selesai di sini. Saya kira nggak apa-apa, Mi. Bikin donat sekilo 80 biji. Sekarang nggak 1.000, harganya 5.004 ya. Jadi 80 biji jadi uangnya jadi 100.000. Nah itu rakyat tuh berjuang. Kalau nggak jualan donat sama bubur ayam nggak dapat duit ya. Mana pemerintah memperhatikan rakyat kayak saya? Nggak ada. Jaminan sosial di hari tua itu nggak ada. Gitu. Jadi kalau rejim kemarin tuh, rejim Jokowi kata Gus Nur itu rejim laknatullah ya. Semoga Allah melaknatnya. Itu di rejim Jokowi itu kerusakannya itu entah berapa ratus tahun, 50 saya dampaknya itu. Kata ahli juga pemerintahan kemarin itu merusak sendi-sendi semuanya, ekonomi rusak, politik rusak, aturan-aturan main itu dirusak, meritokrasi dirusak berdasarkan keinginan-keinginan pertemanan dan KKN dan gitu ya. Kamu koneksi nepotisme gitu kan. Dinasti politik luar biasa itu. Mendorong anaknya, mendorong mantunya untuk menguasai posisi-posisi politik dengan segala cara. Ini memang orang satu ini kalau menurut rakyat memang harus diadili ya. Jargonnya itu orang Indonesia memang ini sih baik orangnya, nggak diburu seperti di Nepal itu pejabat-pejabat itu, tapi minta diadili, tangkap, adili Jokowi ya. Karena sudah merusak. Sekarang narasi publik, ruang-ruang publik diisi oleh kereta cepat yang menimbulkan mudarat, utang yang kalau bisa dibayar oleh APBN bisa jebol itu APBN kata para ahli. Sekarang aja udah defisit kata UPD 8 triliun. Kalau harus bayar pakai itu, bayar bunganya itu sekian triliun, belum angsuran pokoknya itu. Jadi kemungkinan untuk restrukturisasi itu yang nggak rasional. Bayar belum, udah minta di restrukturisasi utangnya ya. Kewajiban belum, jadi nggak mungkin. Dan bunga juga tinggi. Kalau Jepang kan ngasih bunga katanya 0,1% untuk jangka waktu 40 tahun dibiayai oleh Bank Jepang. Tapi Cina itu bunganya 2%, 3 atau 2%. Dulu kita baca Luhut ya, itu waktu mau menurunkan bunga itu nggak mau, Cina tetap 2%. Dan Luhut nggak bisa apa-apa karena memang posisinya lemah. Berunding juga nggak bisa, dia bisanya kan cuma mau ngata-ngatain orang-orang yang mengkritik aja itu Luhut. Jadi yang bertanggung jawab itu kata para ahli soal proyek yang nggak ditenderkan ini dari Jepang, proposalnya kemudian dipindahkan ke Cina itu. Dan Jokowi bilang kereta cepat nggak akan pakai APBN, kan awalnya ngomongnya gitu ya. Tapi dasar pembohong dia itu. Ya coba dikomentari, memang dikomentari oleh pendukung Jokowi, memang Jokowi itu pembohong ya kan. Faktanya banyak, nggak usah diulas di sini. Tukang bohong ya, presiden tukang bohong sejak awal. Yang itu pentingnya presiden itu harus amanah. Kalau tukang bohong ini akhirnya yang kerusakan itu kena untuk semua, yang orang jujur sama orang yang nggak jujur kena semua akibat dari kebohongan dan keputusan-keputusan politik yang penuh dengan tipuan itu, penuh dengan apa sih, masa nggak dapat apa-apa sih setiap proyek-proyek itu. Ini nggak ditenderkan juga itu, langsung dipindahkan begitu aja ke Cina. Ya tadinya harus pakai nggak, kata Jokowi nggak akan pakai APBN, tapi ini
B2B, business to business antara BUMN Cina dan BUMN Indonesia, bukan G to G, bukan government antar pemerintahan gitu. Tapi akhirnya apa? Keadaan membuat Jokowi harus takluk pada keadaan. Dia kemudian bikin peraturan, entah Inpres apa peraturan presiden, akhirnya memakai anggaran itu sampai berapa persen dari APBN. Luhut juga yang ngomong. Jadi yang bertanggung jawab ini setidaknya 3 ini, soal kerusakan negeri ini lewat kereta cepat, itu salah satunya ya, sebelum IKN. Satu Jokowi, ya, ide dia kan katanya, waktu ditanya sama Agus Pambudi itu, ide saya katanya, meskipun sudah di jalan ini nggak layak, nggak bisa diteruskan, tetap dia ngotot minta diteruskan. Jonan juga nggak setuju. Jadi yang harus diperkarakan ini, 1 Jokowi, 2 Luhut, Sri Mulyani, kemudian Rini Suwandi, dan entah siapa lagi ya. Jadi ngomongin orang, usah gitu aja. Gimana menurut Anda? Aku lama nggak ngomong politik ini, mestinya ngomongin ngaji sama hadis di sini nih, di Pesantren Jolali. Tapi aslinya memang politik sih ya, nggak bisa lepas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngaji dulu ya. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi wa yawma yunadihim ayna syurakai qalu adhanna kama minna min syahid wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Itu awal juz 25 ya, 15 baris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.